Welcome to our channel. Setiap sikap yang diambil pemerintah sudah pasti akan ada pro kontranya. Begitupun dengan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta bergeser ke Kalimantan Timur. Ada banyak respon yang muncul, terutama ketika pihak otoritas berdalih ini itu akan hadir pula sejumlah fakta yang menyangga. Lalu benarkah ada sejumlah kenyataan pahit atas megaproyek ibu kota negara baru tersebut? Karenanya, melalui tayangan berikut, data fakta hadir dalam narasi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atas dalih yang dimaksud. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video reaktif lainnya dari data fakta. Memindahkan masalah lama ke tempat baru. Persoalan lingkungan hidup adalah apa yang paling sering muncul sebagai kata kunci dari alasan pemindahan ibu kota. Sebagaimana Presiden RI Joko Widodo menandainya sebagai upaya penyelamatan ekologi Pulau Jawa yang teramat padat karena populasi. Selain itu, Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk dianggap masih bergulat dengan masalah polusi, kemacetan, banjir, hingga ancaman tenggelam. Pertanyaannya, benarkah keputusan pemindahan dapat mengeluarkan Jakarta dari masalahnya sekarang? Kedua, apakah mungkin bahwa pemindahan ibu kota tak ubahnya dengan pemindahan masalah lama ke tempat yang baru? Nah, atas dasar itulah organisasi lingkungan Greenpeace angkat suara. Seperti dikutip dari siaran pers resmi mereka, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam tanggapannya mengatakan bahwa polusi di Jakarta tidak hanya berasal dari sektor transportasi. Lebih dari itu, banyaknya PLTU batubara juga punya pengaruh besar. Jadi, jika sumber energi masih mengandalkan batubara, maka jangan harap akan ada perubahan. Sementara itu, The Conversation dalam analisisnya menyebut bahwa pemindahan 1,5 juta pegawai negeri ke tempat baru bukan kabar baik. Pasalnya, dengan populasi 900.000 jiwa saat ini, wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara sudah memberi dampak pada lingkungan sekitar. Alih-alih menghentikan, benar bahwa ini hanya memindahkan masalah lama ke tempat baru. Selain itu, jangan lupakan resiko kebakaran hutan yang besar, mengingat lokasi ibu kota baru merupakan lahan gambut sekaligus menjadi habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi. Sulitnya mewujudkan konsep Green City. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, masalah lain yang menghadirkan perdebatan di banyak kalangan mengenai ibu kota baru adalah persoalan energi. Di satu sisi, pemerintah menggemakan konsep energi terbarukan, namun di sisi lain, mereka justru gencar membangun PLTU batubara di sana. Sebagaimana diketahui, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brojonegoro melalui Kompas pada Juli 2019 mengungkapkan, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Konsep Green City dicanangkan demi menghadirkan kesan nyaman bagi penghuninya nanti. Hanya saja, pertanyaan mengenai bagaimana dan apakah itu akan berhasil tetap menjadi pokok persoalan. Pasalnya, sejumlah pihak bahkan menyebut bahwa konsep Green City yang dicanangkan pemerintah RI dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan akan sulit terwujud. Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi adalah salah satu di antara yang mengemukakan pendapatnya. Dalam diskusi yang dilaksanakan di kantor YLBHI pada Desember 2019 lalu, ia mengatakan bahwa ibu kota baru tetap membutuhkan pasokan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap. Artinya, Smart City, Green City, dan zero emisi jelas tidak mungkin. Ibu kota baru butuh pasokan energi 1,5 gigawatt dan pengusaha akan senang hati untuk menyediakan pusat pasokan listrik sebesar itu. Trend Asia bersama sejumlah organisasi masyarakat lainnya bahkan telah menyusun sebuah laporan. Hasilnya, sudah ada 4 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Timur dan 7 PLTU lainnya akan menyusul beroperasi. Benarkah tak pakai APBN? Pada sebuah kesempatan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga 35 miliar dolar atau sekitar 501 triliun rupiah. Seperti biasa, jika sudah menyangkut uang, maka segalanya akan lebih sensitif, terutama jika pertanyaan bagaimana cara mendapatkannya mulai muncul. Mengutip informasi terbaru dari laman ikn.go.id, skema pembiayaan pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara hingga 2024
akan lebih banyak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yakni sebesar 53,3%. Selebihnya, dana diperoleh dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, swasta dan BUMN sebesar 46,7%. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta. Nah, dari sinilah persoalan muncul, sebab ini tak sesuai dengan janji Jokowi di awal. Sebagaimana besaran yang semula dimuat laman resmi IKN adalah 54,2% pembiayaan dilakukan melalui sistem KPBU. Lalu 26,4% dari investasi swasta dan BUMN atau BUMD, barulah selebihnya didapat dari APBN. Sejalan dengan itu, pernah dalam acara buka puasa bersama para pemimpin lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Mei 2019, Jokowi menyebut bahwa pembangunan ibu kota negara tak akan membebani APBN. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan persentase anggaran pemindahan IKN yang ditanggung oleh APBN. Demi pemerataan pembangunan, ada banyak alasan di balik pengambilan keputusan pemindahan ibu kota negara, di mana satu diantaranya adalah demi pemerataan pembangunan. Pemerintah menekankan bahwa negara juga perlu untuk menciptakan daerah ekonomi baru. Terlebih sampai saat ini, pusat perekonomian masih bertumpu di daerah Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa. Jadi, apakah sudah saatnya untuk keluar dari zona itu? Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Yayan Supriyatna kepada Tirto menjelaskan bahwa sudah seharusnya menjadikan konteks pemerataan pembangunan sebagai hal krusial dalam pemindahan ibu kota. Namun tidaklah mudah membangun infrastruktur di daerah, apalagi di luar Pulau Jawa, tentu dibutuhkan waktu yang panjang. Kemudian yang tak kalah penting adalah ibu kota harus punya akses yang mudah ke berbagai daerah secara geografis. Ia harus bisa menjadi pusat pertumbuhan kegiatan nasional dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya dan bahan baku. Jadi, secara ekonomi akan ada produksi barang dan sumber daya yang dilakukan. Namun, apabila kebutuhan sumber daya tersebut dipenuhi dengan didapatkan dari Pulau Jawa, maka perpindahan ibu kota akan menjadi percuma. Pada dasarnya, tujuan pemindahan ibu kota juga dinilai sebagai upaya untuk menghindari kemacetan. Namun, Yayat menambahkan bahwa usaha tersebut akan percuma apabila Kalimantan tidak mampu menjadi contoh pemerataan pembangunan. Apakah tujuannya sudah jelas? Kabar terbaru, DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI 18 Januari kemarin, di mana perencanaan pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024 mendatang oleh pemerintah. Namun dalam cita-cita yang terdengar tinggal selangkah lagi, ternyata masih ada yang mempertanyakan tujuan pemindahan ibu kota yang sebenarnya. Mengutip CNBC, kritik yang dimaksud datang dari Anggito Abimanyu sebagai pihak ahli independen. Saat menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU Pansus IKN dengan para pakar, ia menilik berbagai negara sebagai acuan dalam menempatkan contoh. Menurutnya, pemindahan ibu kota di berbagai negara punya tujuan yang jelas, yakni memisahkan pusat pemerintahan dan bisnis seperti Amerika Serikat dan Belanda. Namun tidak dengan Indonesia, sebab tidak jelas apakah ingin memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat industri atau akan menggabungkan keduanya. Di sisi lain, ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan untuk penentuan titik pembangunan, YLBHI Jakarta dan Samarinda merilis sebuah laporan. Itu adalah nama-nama yang mungkin menjadi penerima manfaat atas mega proyek ini. Mereka adalah para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang memiliki konsensi industri ekstraktif, yakni tambang batu bara, kelapa sawit, kayu, pembangkit listrik skala batu bara dan PLTA, serta pengusaha properti. Lebih dari itu, diduga kuat ini hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur. Itulah tadi sejumlah kenyataan pahit di balik lahirnya upaya pemindahan ibu kota baru. Sederhananya, benarkah keputusan pemindahan ibu kota ini untuk kepentingan publik atau justru kepentingan elit?